Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 1 penjabaran dan pemfaktoran. Kita akan belajar menjabarkan bentuk aljabar, ada di halaman 5 sampai dengan 6. Baik, ibu langsung membahas. Pembelajaran kedua anak-anak menjabarkan bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa memahami perkalian bentuk polinom dengan bentuk polinom. Materi Q, tentukan luas daerah persegi panjang seperti tampak pada gambar di samping menggunakan berbagai pernyataan aljabar. Baik, di sini ini ada 4 persegi panjang anak-anak. Kalau digabungkan ini menjadi satu bangun persegi panjang. Baik, ini untuk cara yang ke-1, ini bentuk aljabar yang ke-1 untuk menyatakan luasnya anak-anak. Luas ini sama dengan panjang dikalikan dengan lebarnya. Ini sama dengan panjangnya adalah A ditambah B meter di sini. A ditambah dengan B, nih panjangnya selanjutnya dikali dengan lebarnya, ibu kalinya dalam bentuk tanda kurung langsung. Untuk lebarnya adalah C ditambah dengan D, berarti di sini C ditambah dengan D. Satuannya karena ini luas, satuannya adalah meter persegi. Selanjutnya untuk cara yang kedua untuk menyatakan luas totalnya anak-anak. Untuk menyatakan luas totalnya, luas sama dengan luas totalnya ini L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. L1 ditambah dengan luas kedua ditambah dengan luas ketiga ditambah dengan luas keempat. Nih sama dengan untuk luas ke-1 panjang kali lebarnya A dikali dengan C berarti AC. Selanjutnya ditambah dengan AD anak-anak, ditambah dengan AD. Nih, selanjutnya ditambah dengan BC anak-anak, luas ketiga BC. Nih, selanjutnya ditambah dengan BD anak-anak, ini BD. BD. Dari apa yang sudah ibu jelaskan ini bisa disimpulkan bahwa bentuk aljabar AB dalam kurung dikali dengan CD dalam kurung ini sama dengan AC ditambah dengan AD ditambah dengan BC ditambah dengan BD. Kalau ibu beri satuan di sini berarti ini ibu beri dalam kurung, selanjutnya satuannya adalah meter persegi. Pada materi Q, luas total dapat dinyatakan dengan perkalian panjang dikali lebar dan bentuk L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Dengan demikian pernyataan berikut ini benar bahwa A ditambah B dalam kurung dikali C ditambah D sama dengan AC ditambah AD, ini L2 ditambah BC, L3 ditambah BD, L4. Ke contoh 1 anak-anak, untuk menghitung AB dikali dengan CD jika dimisalkan bahwa CD sama dengan M dengan menggunakan hukum distributif, kita dapat melakukan perkalian dengan cara berikut. Ini AB dikali dengan CD, misalkan M sama dengan C ditambah D, bentuk perkaliannya menjadi atau bentuk aljabarnya menjadi AB dikali dengan M, M-nya di luar tanda kurung sama dengan A dikali M, selanjutnya ditambah dengan B dikali M. Ini hukum distributif anak-anak. Ini sama dengan berarti M-nya kita kembalikan dalam bentuk C ditambah D, berarti sama dengan A dikali C ditambah D ditambah dengan B dikali C ditambah dengan D. Ini ubah M kembali ke C tambah D. Selanjutnya hukum distributif. Nih A dikali C ditambah A dikali D, tandanya tambah. Ini selanjutnya B dikali dengan C, selanjutnya B ditambah dengan B dikali D. Soal 1 anak-anak, hitunglah dalam kurung A ditambah B dikali C ditambah D dengan memisahkan A ditambah B sama dengan N besar. Bandingkan hasilnya dengan contoh 1 di atas. Baik, ibu bahas anak-anak, bentuk aljabarnya ibu tulis dulu. A ditambah dengan B, selanjutnya dikali C ditambah dengan D anak-anak. Kita misalkan A tambah B ini sama dengan N, berarti sama dengan A tambah B nya menjadi N dikali dengan C, selanjutnya ditambah dengan
D. Ini sama dengan NC ditambah dengan ND. Kita kembalikan, N-nya adalah A plus B. Ini sama dengan A ditambah dengan B dikali C ditambah dengan A ditambah dengan B, selanjutnya dikali dengan D. Ini kali depan A dikali C AC, ini ditambah dengan B dikali C BC, ditambah dengan A dikali D AD, ditambah dengan B dikali D ditambah BD. Kalau kita cermati dengan contoh 1, AC ditambah BC ditambah AD, di sini AC ditambah AD, bisa juga anak-anak, atau kalau ibu susun seperti contoh 1 berarti AC, ini ibu pindah depan, ditambah dengan AD, ditambah dengan BC, selanjutnya ditambah dengan BD. Bisa kita simpulkan, ini bandingkan hasilnya dengan contoh 1 di atas, hasilnya sama dengan contoh 1. Hasilnya sama dengan contoh 1. Secara umum AB dikali dengan CD dapat dihitung seperti yang ditunjukkan berikut ini. Seperti ini anak-anak. Yang ke 1, A dikali dengan C dulu menjadi AC, ditambah A dikali D dulu kali belakang, ditambah AD. Selanjutnya yang ketiga, B dikali C di sini ditambah BC, ditambah lagi dengan B dikali D ditambah BD. Meniadakan tanda kurung dari monom, polinom, dan hasil kali beberapa polinom serta menyatakannya sebagai penjumlahan dari monom disebut menjabarkan bentuk semula. Lanjut ke contoh 2 anak-anak. Yang ke 1, X ditambah 1 dikali dengan Y ditambah 3 sama dengan ini X dikali Y ditambah dengan X dikali 3, ini tadi XY ditambah dengan 3X. Selanjutnya 1 dikali Y ditambah Y. Yang keempat 1 dikali 3 ditambah 3. Ini seperti contoh sebelah kanan, hasilnya adalah XY ditambah 3X ditambah Y ditambah 3. Lanjut contoh kedua, A dikurang 3 dikali B ditambah 2 berarti A dikali B AB. Selanjutnya negatif ini dulu, A dikali 2 berarti 2A, negatif 3 kali B negatif 3B, negatif 3 dikali 2 negatif 6. Hasilnya AB ditambah 2A dikurang 3B dikurang 6. Lanjut ke soal 2 anak-anak. Jabarkan soal ke 1, A ditambah 3 dikali B ditambah 5, ini sama dengan A dikali B AB. A dikali 5 berarti ditambah 5A. Selanjutnya 3 dikali B berarti ditambah dengan 3B. Ini 3 dikali 5 berarti plus 15. Ini penjabarannya anak-anak. Ke soal kedua, X dikurang 2 dikali dengan Y ditambah 6 sama dengan X dikali Y berarti XY. X dikali 6 berarti ditambah 6X. Negatif 2 dikali Y, negatif 2Y, negatif 2 dikali 6 berarti negatif 12. Lanjut ke soal ketiga, A dikali B, A ditambah B dikali C dikurang D. A dikali C sama dengan AC. A dikali negatif D berarti negatif AD. B dikali dengan C berarti plus BC. B dikali negatif D berarti negatif BD. Ke soal keempat, di sini X dikurang A dikali Y dikurang B sama dengan X dikali Y XY. Selanjutnya X dikali dengan negatif B berarti negatif BX. A negatif A dikali Y berarti negatif AY. Nih negatif A dikali negatif B berarti sama dengan plus AB anak-anak. Lanjut ke contoh 3 anak-anak. Yang ke 1, 2X dikurang 5 dikali dengan X ditambah 4 sama dengan 2X dikali X 2X kuadrat. 2X dikali 4 8X. Negatif 5 dikali X negatif 5X. Negatif 5 dikali 4 negatif 20 sama dengan berarti 2X kuadrat. Ini yang sukunya sejenis, 8X dengan 5X berarti 8X dikurang 5X 3X dikurang 20 anak-anak. Yang kedua, contoh kedua ini 3X ditambah 2Y dikali 2X dikurang 3Y sama dengan
3 dikali 2 6 X kuadrat. Selanjutnya kali belakang sini 3X dikali 3Y berarti 9XY. Ini tandanya negatif berarti negatif 9XY. 2Y dikali dengan 2X 4XY. 2Y dikurang 3Y berarti negatif 6Y kuadrat. Kalau kita sederhanakan jadi 6X kuadrat, negatif 9XY ditambah 4XY negatif 5XY dikurang 6Y kuadrat. Jika terdapat suku-suku sejenis, gabungkan suku-suku itu. Lanjut ke soal 3 anak-anak, jabarkan soal ke-1. X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 6 sama dengan X dikali X kuadrat. X dikali 6 berarti plus 6X. 1 dikali X berarti plus X. 1 dikali 6 berarti plus 6. Ini kita sederhanakan lagi bisa anak-anak. Ini kita gabungkan 6X ditambah X di sini sama dengan X kuadrat ditambah dengan 7X ditambah dengan 6. Ke soal kedua, X plus 2 dikali X dikurang 7 sama dengan X dikali X kuadrat. X dikali negatif 7 negatif 7X. 2 dikali X plus 2X. 2 dikali negatif 7 negatif 14. Ini sama dengan X kuadrat negatif 7X plus 2X negatif 5X dikurang 14. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. X plus 6 dikali dengan X min 6. Ini sama dengan X dikali X kuadrat. X dikali min negatif 6 negatif 6X. 6 dikali X plus 6X. Selanjutnya 6 dikali negatif 6 negatif 36. Kita cermati, kita sederhanakan. Ini X kuadrat negatif 6X plus 6X 0 tinggal dikurang 36. Ke soal keempat, 3X dikurang 1 dikali X dikurang 5 sama dengan 3X dikali X 3X kuadrat. 3X dikali negatif 5 negatif 15X. Negatif 1 kali X negatif X. Negatif 1 kali negatif 5 plus 5 ini sama dengan 3X kuadrat negatif 15X negatif X berarti negatif 16X plus 5. Lanjut ke soal kelima, negatif A plus 4 dikali 2A dikurang 5 ini sama dengan negatif A dikali 2A berarti negatif 2A kuadrat. Negatif A dikali negatif 5 berarti plus 5A. 4 dikali 2A berarti plus 8A. 4 dikali negatif 5 minus 20 anak-anak. Ini sama dengan negatif 2A kuadrat 5A ditambah 8A plus 13A dikurang 20. Ke soal ke-6, 5X dikurang Y dikali dengan X ditambah 2Y sama dengan 5X dikali X 5X kuadrat. 5X dikali dengan 2Y berarti plus 10XY. Ini negatif Y dikali X minus XY. Negatif Y dikali 2Y negatif 2Y kuadrat. Ini sama dengan 5X kuadrat 10XY dikurang XY berarti plus 9XY dikurang 2Y kuadrat. Lanjut ke contoh 4 anak-anak. A ditambah B dikali X ditambah dengan Y dikurang 3. Ini pertimbangkan X plus Y dikurang 3 menjadi satu nomor. Ini seperti huruf N besar atau M besar menjadi A dikali X ditambah Y dikurang 3 plus B dikali X ditambah Y dikurang 3 sama dengan AX ditambah AY dikurang 3A ditambah BX ditambah BY dikurang 3B. Lanjut ke soal 4 anak-anak. Jabarkan soal ke-1. A dikurang B dikali X dikurang Y ditambah 2 berarti sama dengan A dikali dengan X dikurang Y ditambah dengan 2 tandanya kurang, ini berarti minus B dikali dengan X dikurang dengan Y ditambah dengan 2. Ini sama dengan AX dikurang AY ditambah 2A di sini. Sekarang minus B kali X minus BX minus B kali minus Y berarti plus BY. Minus B dikali 2 berarti minus 2B.
Lanjut ke soal kedua. X ditambah Y ditambah 1 dikali X dikurang Y sama dengan berarti X dikali dengan X dikurang Y ditambah dengan Y dikali X dikurang Y ditambah dengan 1 dikali X dikurang dengan Y. Nih sama dengan X dikali X, X kuadrat, X dikali minus Y, minus XY. Selanjutnya Y dikali X plus XY, Y kali minus Y kuadrat, 1 dikali X plus X, 1 dikali minus Y minus Y, sama dengan berarti X kuadrat. Nih XY minus XY ditambah XY 0 berarti dikurang dengan Y kuadrat. Selanjutnya ditambah dengan X dikurang dengan Y. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.